asuransi kantor bisa cover sampai ke berobat ke bulan. Perlu nggak ya asuransi swasta ya kalau gitu ya? Ngapain? Gue bahas ya. Hai guys, balik lagi Curhat Duit bareng gue, Philip Mulyana. Dan hari ini gue akan bahas soal asuransi kantor. Asuransi kantor. Oke, kali ini case-nya singkat banget. Kok gue ditawarin asuransi swasta, tapi gue sebenarnya punya asuransi kantor. Perlu nggak sih sebenarnya? Itu doang case-nya. Oke, gue kasih definisi dulu ya. Asuransi kantor, kenapa gue selalu pakai tanda ini, adalah sebenarnya asuransi kantor itu bukan asuransi kantor, tapi itu adalah tunjangan kesehatan yang dikasih sama kantor. Tapi kalau misalnya ada yang nanya di antara kalian, tapi gue pakai brand asuransi ini kok, misalkan Prudential lah, Manulife lah, atau AIA, atau apapun itu. Nah, itu adalah tunjangan asuransi kesehatan kantor, tunjangan ya, beda sama asuransi kantor, yang dia pakai third party provider, yaitu adalah perusahaan asuransi. Tapi itu bukan asuransi kantor, itu adalah tunjangan kesehatan yang diberikan sama kantor, karena lo adalah karyawan, dan lo adalah sangat berharga buat kantor. Bedanya apa sebenarnya sama asuransi swasta atau asuransi yang kalian pegang sendiri? Bedanya adalah gini, asuransi kantor itu nempel sama status kalian sebagai karyawan. Artinya, kalau misalkan lu resign, asuransi itu kan nggak ngikut sama lu. Atau kalau misalkan lu kena PHK, asuransinya juga nggak ngikut sama lu. Asuransi tetap nempel sama kantor. Tapi kan gue nggak mau resign kok. Kalau misalkan gue resign pun, gue bisa pindah ke tempat yang lebih bagus, lalu gue udah bisa dapat asuransi yang lebih bagus. Dan asuransi kantor gue sekarang ini, gue bisa berobat sampai ke Amerika kok. Semua sekeluarga gue 4 orang, ayah, ibu, anak 2, di cover semuanya. Gue bisa berobat sampai ke Amerika. Oke, sebenarnya kalau misalkan kalian bisa berobat sampai ke bulan pun ya itu tetap adalah tunjangan kantor. Tunjangan kesehatan dari kantor. Nah, coba deh kalian pikir. Biasanya kalau misalkan lu menggunakan fasilitas berobat ke luar negeri seperti Amerika, berarti lu sakitnya sakit lumayan keras. Contoh, kanker, jantung, atau apapun itu. Nah, pada saat seseorang udah sakit seperti itu, udah harus kontrol keluar negeri segala macam, berarti produktif nggak di kantor? Kan nggak. Artinya produktivitas menurun dong. Nah, ada satu undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan kalau gini, kalau nggak salah sekitar pasal 93 ayat 2. Nah, perusahaan itu berhak mem-PHK si karyawan setelah 1 tahun kalau misalkan dia produktivitasnya terganggu karena sakit. Di 3 bulan pertama, perusahaan wajib membayar 100% dari upah. Di 3 bulan selanjutnya, perusahaan wajib membayar 75% dari upah. 3 bulan selanjutnya 50%, 3 bulan selanjutnya 25%, lalu perusahaan boleh memutuskan hubungan kerja. Artinya, perusahaan boleh PHK kalau misalkan si karyawan tersebut produktivitasnya terganggu karena sakit. Pada saat kayak begini, nggak ada asuransi yang bisa menanggung kesehatan kita sebenarnya. Berarti kalau misalkan kayak gini, asuransi kantor itu kan nggak nempel sama kita pada saat kita kena PHK karena sakit, bener nggak? Oke kok, kalau gitu gue butuh ya asuransi swasta ya di luar dari tunjangan kantor. Balik lagi ke budget kalian. Ada nggak budgetnya? Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada budgetnya, BPJS pun oke kok. Nggak perlu kalian harus pakai asuransi swasta. Kalau misalkan kalian ternyata ada budgetnya berapa by the way? Budgetnya adalah 10% dari pendapatan kalian. Contoh, pendapatan lu adalah 10 juta, berarti maksimal 1 juta itu untuk budget asuransi. Boleh nggak kalau misalkan misalkan gaji gue 10 juta, terus boleh nggak kalau misalkan gue sekitar 500 ribu aja nih untuk asuransi? Ya boleh. Boleh nggak kalau misalkan 5 juta buat asuransi? Kurang ideal. Maksimal adalah 10%. Kalau misalkan ada budgetnya dan cash flow kalian bagus, berarti kalian boleh nambah asuransi swasta. Supaya pada saat kenapa-napa, kalian punya proteksi nih di luar dari tunjangan kesehatan dari kantor. Oke, jadi sekarang kalian ngerti kan harusnya apa itu asuransi kantor atau tunjangan kesehatan kantor dan kenapa gue selalu nyaranin buat kalian untuk pakai asuransi di luar dari tunjangan kesehatan kantor, entah itu BPJS atau asuransi swasta. Lutfi, ada pertanyaan? Bagus kok. Tumben, biasanya gue ditanyain mulu. Oke, berarti kalian udah tahu ya sekarang bedanya asuransi kantor atau tunjangan kesehatan dari kantor sama asuransi di luar dari itu swasta atau BPJS. Nah, mudah-mudahan ini gue yakin banget sih sebenarnya ini bisa bantu kalian banget.
Jangan lupa komen di bawah sini kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram gue @philipmulyana. Gue Philip Mulyana, signing off. Thank you very much.